Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, di channel R2AK Gaming. Ya, di video kali ini gue bakal membagikan sedikit tips dan trik cara bermain di Turnai ya teman-teman. Tapi sebelum itu, saya tidak akan bosan untuk memberitahukan kepada kalian agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue ya teman-teman. Tak perlu banyak bicara lagi, langsung saja kita masuk ke dalam tips dan triknya. Yang pertama, menentukan role masing-masing. Ya, role itu sangatlah berguna ketika kita ingin turnai, karena role itu sangat berpengaruh dalam jalannya strategi kita ketika kita bermain turnai ya teman-teman. Adapun role-role yang sering digunakan para pemain pro player ketika ingin turnamen, yaitu yang pertama, Racer. Ya, Racer adalah killer dalam sebuah squad. Mereka memiliki aim dan mekanik yang sangat baik. Mereka juga harus memiliki timing dan kepercayaan diri yang baik sehingga mampu melakukan rush yang efektif. Dan juga Racer sebagai ujung tombak tim. Tak jarang Racer menjadi anggota tim yang mati pertama. Namun Racer yang baik adalah mereka yang mati setelah menyelesaikan objektif utamanya, yaitu dengan juga membunuh anggota tim lainnya. Tentunya item bawah Racer akan didominasi dengan senjata dan item damage lainnya seperti senjata M1014 itu. Soalnya Racer sering menggunakan senjata itu karena senjata itu memiliki overpower yang sangat tinggi ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu Shot Killer. Ya, Shot Killer merupakan posisi yang lahir dari Racer. Mereka adalah pemain berpengalaman yang mampu memimpin dan membaca map. Ibarat dalam sebuah tim sepak bola, Shot Killer bisa disamakan dengan gelandangan tengah. Biasanya Shot Killer sekaligus menjadi leader dalam squad, namun tidak selalu menjadi kapten tim. Sesuai namanya, Shot Killer bertugas memberikan instruksi shot killing kapan anggota tim harus maju ataupun mundur. Dan yang ketiga yaitu support. Ya, support walaupun sering diremehkan, support merupakan posisi yang sangat penting. Mereka adalah pemain serba bisa yang sudah pernah mencoba semua role, namun membuang egonya untuk kepentingan tim. Berbeda dengan Racer ya teman-teman dan Shot Killer, support merupakan pemain yang jarang disorot. Walaupun demikian, support memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan squad. Support harus menjadi pemain yang mati paling terakhir dalam squad. Pasalnya, mereka harus menjadi pengisi posisi lainnya. Jika ditinggal mati, support bertugas membuka vision dan mengcover anggota timnya. Namun, setelah memasuki late game, support juga akan menjadi seorang killer. Dan yang keempat yaitu flanker. Ya, siapa yang tidak tahu dengan flanker? Flanker adalah orang yang menyelinap masuk ke dalam formasi tim ya. Biasanya dia itu kagak ikut war ya teman-teman. Biasanya ketika teman dia sedang war, Shot Killer akan memberikan informasi bahwa sudah ada saatnya untuk memasuki markas musuh. Dia biasanya mengidap-ngidap dari belakang atau dari manapun, mengidap-ngidap secara tidak ketahuan dari tim musuh. Kemudian si flanker ini biasanya langsung menyelinap masuk ke dalam markas musuh dan menghabisi para musuh-musuh yang ada. Nah, setelah itu, setelah kalian mengetahui semua role yang ada di turnai, saatnya kalian menentukan teman siapa yang pantas menjadi role tersebut. Kalian harus dengan bijak menentukan role masing-masing karena role ini sangat berpengaruh dalam berjalannya strategi di dalam turnai. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah sering berlatih dengan teman satu tim. Setelah kalian menentukan role masing-masing, ada kalanya kalian sering berlatih dengan rekan tim kalian karena agar melatih kekompakan kalian masing-masing. Karena jika kalian bermain tanpa latihan, walaupun kalian sudah menentukan role kalian masing-masing, sehebat apapun kalian, sepro apapun kalian tak akan susah untuk bermain di turnai karena kalian jarang latihan. Dan juga jika kalian jarang latihan, kalian juga tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan tim kalian masing-masing. Dan juga kalian tidak bakal kompak untuk menyusun strategi dan formasi yang bagus buat mengalahkan tim-tim yang berada di dalam turnamen tersebut. Jadi
Ketika kalian ingin turnai atau gimana pun, sebaiknya kalian sering-sering latihan dengan tim kalian. Gunanya agar melatih kekompakan tim kalian supaya kalian bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan teman-teman kalian tersebut. Dan juga jika kalian sering berlatih dengan teman tim kalian, kalian juga bisa mengatur strategi-strategi terbaik buat mengalahkan tim-tim musuh. Misalnya raser kalian bisa berlatih dan mengajarkan raser kalian agar menjadi raser terbaik. Dan yang ketiga yaitu memilih tempat lootingan yang bagus. Ini juga sangat berpengaruh buat kalian yang sedang turnai. Karena mengapa? Lootingan itu sangatlah berpengaruh ketika kalian ingin war. Jadi saran gue sebaiknya kalian memilih tempat lootingan itu yang memiliki banyak lootingan atau memadai buat 2 squad atau lebih. Karena mengapa? Misalnya gini nih, kalian turun di tempat lootingannya yang sedikit dan kebetulan juga di situ ada squad lain yang turun di tempat itu juga. Jadi otomatis ada di antara kalian tidak memiliki senjata. Nah, kalau gitu kan susah buat ngelawan orang yang sudah memiliki senjata. Jadi otomatis tim kalian bakal kalah war jika lootingan kalian sedikit gitu. Sama ceritanya kalian kalah lootingan dengan tim lain. Jadi saran gue itu sebaiknya kalian memilih tempat yang memiliki banyak lootingan atau cukup buat 2 squad atau lebih. Nah, jadi jika ada tim lain yang turun di daerah situ juga, nah kalian bisa lawan, soalnya lootingan kalian itu cukup buat 1 squad dan squad lainnya. Jadi kemungkinan besar kalian bisa melawan squad itu juga dan bisa melakukan war di early game. Nah gitu. Dan selanjutnya yaitu yang keempat yaitu saling berbagi. Ya, ini juga sangatlah penting ketika kalian sedang turnai. Karena mengapa? Karena berbagi itu indah ya teman-teman. Jadi saran gue sebaiknya kalian sebagai rekan satu tim itu harus saling berbagi, baik itu lootingan, perlengkapan dan lain-lain sebagainya. Dan ingatlah juga raser itu perlu lootingan yang bagus. Jadi saran saya ketika kalian menemukan perlengkapan seperti vest gitu atau apapun, sebaiknya kalian lebih mengutamakan memberikannya kepada raser tim kalian. Soalnya raser tim itu sangatlah berpengaruh ketika kalian ingin ngeras tim lain ya teman-teman. Dan juga sebaiknya kalian harus saling berbagi perlengkapan seperti medkit, progrip dan lain sebagainya. Karena itu perlengkapan itu juga sangat berpengaruh bagi tim kalian. Jadi sebagai kesimpulan dari trik dan tips saya kali ini yaitu yang pertama, ingatlah untuk memilih role masing-masing karena role ini sangatlah berguna ketika kalian ingin membuat strategi. Dan yang kedua yaitu seringlah berlatih dengan teman satu tim kalian, karena sepro apapun kalian, jika kalian belum kompak dengan tim kalian, kalian bakalan susah untuk saling membagi informasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memilih tempat lootingan terbaik. Karena mengapa? Karena tempat lootingan terbaik itu adalah kunci dari segala lootingan. Dan lootingan itu sangatlah berguna ketika kalian ingin war. Dan yang keempat yaitu saling berbagi. Karena mengapa? Karena saling berbagi itu sangatlah berguna ketika kalian ingin kompak dengan satu tim kalian. Jadi mungkin cukup sekian tips dan trik dari gue yaitu R2K Gaming. Jika kalian paham, alhamdulillah. Jika kalian belum terlalu paham, silahkan kalian komen bagian mana yang belum kalian paham. Ntar aku usahain buat balas komentar kalian dan menjelaskan bagian yang belum kalian paham itu. Ya, gue dari R2K Gaming, salam pamit, bye bye.